kesempatan puasa, kesempatan sholat, kesempatan bisa tarawih, kesempatan bisa munajat kepada Allah, kesempatan mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni di malam-malam terakhir. Itu priceless hadirin. Itu nggak bisa dibayar dengan angka, tidak bisa dihargai dengan rupiah, dengan dolar, dengan emas. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, maka masalah kita pada pagi hari ini kecil. Kalau Allah Maha Besar, maka pengepungan yang dilakukan Firaun itu kecil. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan ini semua dan menyelamatkan kita? Dan yang terjadi, ana inna dhanni abdi bi, Allah tergantung prasangka hambanya terhadap dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di pagi yang cerah ini kecuali kata syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Puji dan puja kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat hidayah. Nikmat hidayah yang sangat besar, hidayah yang bernama Ramadan 1445 Hijriah. Kita diberikan bukan satu amalan, bukan dua amalan, bukan tiga ibadah, tapi rangkaian ibadah dari hari pertama sampai hari terakhir. Tidak ada kata yang bisa kita ucapkan kecuali mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir, bertasbih dan mengagungkan Allah tabaraka wa taala atas hidayah dan nikmat yang kalian dapatkan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dan berikutnya bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah di bulan Syawal sebagaimana kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, dan bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan bahasa yang benar, bahasa yang baik, bahasa yang jujur. Hadirin Allah muliakan, apa yang akan kita dapatkan? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amal ibadah kalian, Allah akan perbaiki dan Allah akan islah amal-amal kalian dan urusan dan persoalan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, setelah sebulan penuh kita berpuasa, kita qiyam, kita mengerjakan salat wajib lalu salat sunnah, kita mengerjakan tahajud, kita mengerjakan tarawih, kita qiyamul lail, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian kita beriktikaf di rumah-rumah Allah di 10 malam terakhir. Kita buka berpuasa, kita berinfak, kita bersedekah, kita berusaha mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kana ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawan beliau adalah di bulan Ramadan. Dan kita tambah
semangat kita dalam beribadah kepada Allah, khususnya di 10 malam terakhir, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah, ibunda kita, istri Nabi SAW mengatakan, karena yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Dan setelah semua ibadah itu berakhir, semua amalan itu telah usai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Bertakbirlah kepada Allah. Agungkan Allah tabaraka wa taala atas semua hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Mungkin Allah tidak memberikan rizki yang jauh lebih besar di Ramadan kali ini. Mungkin Allah tidak mengangkat dan menaikkan pangkat kita di Ramadan kali ini. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan limpahan dunia yang berlebih di Ramadan kali ini. Tapi hadirin Allah muliakan, kesempatan bertemu Ramadan 1445 Hijriah, kesempatan puasa, kesempatan sholat, kesempatan bisa tarawih, kesempatan bisa munajat kepada Allah, kesempatan mengatakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni di malam-malam terakhir. Itu priceless hadirin. Itu nggak bisa dibayar dengan angka, tidak bisa dihargai dengan rupiah, dengan dolar, dengan emas. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah kepada hamba-hambaku itu, hendaknya mereka bergembira. Kenapa kita disuruh bergembira? Sebuah perintah yang unik. Kalau kita berpikir perintah tentang salat, ada banyak perintah tentang salat. Biasanya perintah tentang puasa, ada banyak perintah tentang puasa. Tapi dalam ayat surat Yunus ini, Allah perintahkan kita untuk bergembira. Apa yang kita dapatkan sehingga perintahnya bergembira? Bifadlillahi wa birahmatihi, karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsir karunia dan rahmat dalam buku-buku tafsir kita? Buku-buku tafsir para ulama. Di antara tafsirnya adalah karunia adalah iman dan rahmat adalah Al-Qur'an. Allah perintahkan kita bergembira ketika kita mendapatkan iman, dan itu kita dapatkan di Ramadan. Bukan hanya penambahan 1-2 anak tangga, tapi penambahan yang sangat berkualitas insyaallah taala dalam rangka husnudzon kepada Rabbul Alamin. Mungkin kita tidak mendapatkan uang berlebih, tapi kita mendapatkan Al-Quran. Ada banyak di antara kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran walaupun sekali seumur hidup, dan khataman pertamanya di Ramadan 1445 Hijriah. Ada sebanyak di antara kita yang selama ini hanya bisa 1 kali khatam selama Ramadan, bahkan selama 1 tahun. Tapi Ramadan 1445 Hijriah dia bisa menghatamkan 2 kali, dia bisa menghatam 3 kali. Ada banyak di antara kita yang tidak pernah tersentuh dengan Al-Quran, hatinya tidak pernah bergetar dengan Al-Quran, tidak bisa meneteskan air mata apabila sholat menghadap kepada Allah. Ramadan 1445 sebagai saksi, dan akan bersaksi pada hari kiamat. Air matanya menumpah, air matanya menetes. Dan pada saat itu dia merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah, nikmatnya bertakarub kepada Allah, nikmat yang tidak bisa dihargai dengan harta dan kedudukan dunia. Karena Allah mengatakan huwa khairun mimma yajma'un. Allah nggak mungkin bohong, Allah nggak mungkin dusta. Dan Allah katakan kalau Anda mendapatkan nikmat itu lebih baik daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan sekarang PR kita sekali lagi, sudahkah kita bertakbir dengan sebenar-benarnya takbir? Allah sudah perintahkan kita untuk bertakbir hadirin sekalian. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan bertakbirlah, bertakbirlah, bertakbirlah. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah hal yang membahagiakan kita bahwa dari tadi malam dan khususnya tadi pagi, dengungan dan gema takbir itu menyertai kehidupan kita. Kita mendengar diri kita, lisan kita, dan lisan keluarga kita, lisan istri kita, lisan suami kita, lisan anak-anak kita di dalam mobil atau sambil berjalan kaki mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebuah pemandangan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Air mata ini pun seringkali menetes karena melihat pemandangan yang begitu indah tersebut. Namun pertanyaannya hadirin sekalian, apakah bertakbir dengan lisan itu cukup? Apakah bertakbir dengan lisan itu cukup? Yang kita butuhkan setelah kita bisa bertakbir dari tadi malam dan tadi pagi adalah bertakbir dengan sebenar-benarnya takbir. Bertakbir yang artinya mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan sikap dan langkah-langkah kita dalam kehidupan kini. Hadirin Allah muliakan, hari esok tidaklah mudah. Kalau di Ramadan kita bisa beribadah,
Salah satu faktornya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kendala-kendala untuk taat, kendala-kendala untuk beribadah, kendala-kendala untuk mengerjakan amal soleh dipersempit oleh Allah, diminimalkan oleh Allah, dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita SAW bersabda tentang Ramadan, wasufidat maradatul jin, dan gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak bisa leluasa di bulan Ramadan, dan itu yang membuat kita tanpa bisa didustakan beribadah dengan lebih maksimal di Ramadan. Dan bukankah ketika kita berpuasa nafsu kita ditekan dan diminimalisirkan, dan nafsu adalah penghalang yang sangat besar dampaknya agar kita tidak istiqomah. Allah berfirman dalam surat Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan dan kemungkaran. Dan di Ramadan nafsu dibelenggu dengan puasa kita. Di Ramadan nafsu dibelenggu dengan tarawih kita. Di Ramadan nafsu dibelenggu oleh etikaf kita. Dia tidak bisa berpuasa. Tapi pertanyaannya hadirin sekalian, bagaimana dengan hari ini, esok, lusa, ketika kita kembali berhadapan dengan kehidupan real setelah 1 bulan penuh kita ditampa dan dididik oleh madrasah Ramadan? Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Bahkan hadirin Allah muliakan, tidak perlu nunggu 1 pekan kemudian, tidak perlu menunggu bulan Syawal menjelang berakhir. Mulai hari ini, pola-pola yang lalu, kita bisa melihat siapa yang benar-benar istiqomah dan siapa yang menghilang dari rumah-rumah Allah, siapa yang masih sujud kepada Allah, dan siapa yang sudah tenggelam dalam kehidupan dunia. Dan kuncinya ma'asyiral muslimin, agar kita bisa bertahan, agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa eksis sampai Ramadan tahun depan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agungkan Allah tabaraka wa taala, agungkan Allah tabaraka wa taala, besarkan nama Allah. Hadirin Allah muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dan takbir tidak cukup dengan lisan. Apakah itu berfungsi benar? Jawabannya ya. Sejarah telah membuktikan, ma'asyiral muslimin, sejarah telah membuktikan bahwa takbir dan pengagungan kepada Allah mampu membuat seorang budak yang bernama Bilal bertahan walaupun disiksa, walaupun dianiaya, walaupun dizolimi, walaupun disakiti, walaupun dilecehkan. Dan ujian kita mulai hari ini sampai 11 bulan ke depan tidak separah Bilal, tidak seberat Bilal, tidak sepelik Bilal. Apa yang membuat Bilal bisa bertahan pada saat beliau disiksa? Apakah beliau punya senjata dan punya kekuatan militer atau pasukan keamanan? Beliau tidak punya itu. Apakah beliau punya uang? Beliau tidak punya uang. Beliau punya takbirullahi azza wa jalla. Beliau punya sebuah hal dalam diri beliau, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu setiap disiksa, beliau hanya mengatakan al-ahadul ahad, Allah yang esa. Hadirin, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka siksaan aku ini kecil. Allah yang maha besar, maka hinaan kepada diriku ini kecil. Allah yang maha besar, maka kesulitan ekonomi aku pada saat ini kecil. Allah yang maha besar, maka dunia ini kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir yang membuat Nabi Musa alaihissalam di kondisi terjepit tetap bisa istiqomah ketika di hadapannya laut dan di belakangnya tentara Fir'aun, dan sebagian pengikut beliau tidak percaya dan sudah putus asa bahwa ini akan berhasil, dan mereka mengatakan dengan kalimat yang menggembosi mental, menggembosi semangat, inna lamudrakun, kita pasti tertangkap oleh Fir'aun. Hadirin yang Allah muliakan, bagaimana sikap Nabi Musa pada saat itu? Lagi-lagi takbir menjadi solusinya. Beliau agungkan Allah tabaraka wa ta'ala, beliau agungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati beliau, dan lisan mengatakan qala kalla, bukan begitu caranya. Inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya Rabbku bersama denganku dan dia akan memberikan petunjuk. Hadirin Allah muliakan, Allahu Akbar, Allah maha besar. Kalau Allah maha besar, maka masalah kita pada pagi hari ini kecil. Kalau Allah maha besar, maka pengepungan yang dilakukan Fir'aun itu kecil. Apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan ini semua dan menyelamatkan kita? Dan yang terjadi, ana inna dhanni abdi bi,
Allah tergantung prasangka hambanya terhadap dirinya. Begitu Nabi Musa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka solusi dan hidayah pun diberikan. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Dan mereka pun lolos dan selamat, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa besarnya bagi yang maha besar untuk membelah laut menjadi 12 jalan pada saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin Allah muliakan, hari ini kita masih bertakbir dengan lafaz yang sama, kita masih bertakbir dengan kalimat yang sama, tapi mengapa hasilnya berbeda? Kenapa rasa takut ini tidak berubah menjadi keberanian? Mengapa rasa kerdil hati ini tidak menjadi jiwa besar? Mengapa kita susah untuk istiqamah? Mengapa kita susah untuk melawan hawa nafsu kita? Bukankah kita mengucapkan takbir yang sama sebagaimana takbir yang diucapkan Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum? Yang berbeda bukan lisan, jamaah sekalian. Yang berbeda adalah pengagungan Allah di dalam hati kita. Bisakah kita setelah keluar dari madrasah Ramadan, pada saat berhadapan dengan maksiat, yang kita ingat adalah pengagungan kepada Allah? Kita hadapi maksiat itu dengan mengatakan Allah Maha Besar, maksiat ini kecil. Dan apa jadinya saya jika saya bermaksiat kepada yang Maha Besar? Apa jadinya saya kalau saya tetap nekat untuk melanggar peraturan yang Maha Besar? Maka kita mengatakan tidak pada maksiat. Pada saat kita malas beribadah, malas melanjutkan bacaan Al-Quran kita, sudahkah kita menyikapi rasa malas ini dengan takbir bahwa Allah Maha Besar? Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa ngantuk itu jadi kecil, rasa malas itu jadi kerdil. Yang ada adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini bukan tentang lafaz yang dikumandangkan, tapi ini tentang keyakinan hati dan pengagungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalatu ala nabiyina Mustafa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, puasa ada beberapa tingkatan kata para ulama. Dan tingkatan paling rendah adalah orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Orang yang berpuasa hanya menunggu buka karena dia hanya berpikir ini hanya sebuah selewat saja. Orang yang berpuasa hanya untuk menunggu Idul Fitri agar dia bisa bebas kembali, agar dia bisa makan yang dia suka, agar dia bisa minum yang dia suka. Dia malas dengan terbelenggu ketika di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan tentang orang seperti ini, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju'u wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, ganjaran dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Ternyata orang-orang yang seperti ini bukan satu dua orang, bukan puluhan orang, bukan ratusan orang. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, rubba sa'imin. Orang itu banyak, jamaah. Banyak orang yang seperti itu. Orang-orang yang hanya berpuasa, tidak mendapatkan apapun, kecuali lapar dan haus. Dan ulama mengatakan, bahwa tingkatan tertinggi dari puasa adalah berpuasa dari pembatal-pembatalan puasa, tapi juga berpuasa secara batin. Berpuasa amma siwallahi azza wa jalla, berpuasa atas selain Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa yang bisa melahirkan sebuah konsep, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku lillah, untuk Allah tabaraka wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan inilah yang diperintahkan kepada diriku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku yang pertama kali menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang bukan hanya melahirkan kegembiraan di saat kita berbuka, tapi puasa yang menghadirkan kegembiraan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa
di level seperti itu, dia punya dua kegembiraan. Kegembiraan pertama adalah pada saat dia berbuka, karena Allah telah memberikan taufik dan kekuatan sehingga dia bisa berpuasa pada hari itu. Dia bukan gembira karena menu buka puasanya. Dia bukan bergembira karena gratisan makan berbuka puasanya. Dia bergembira karena dia bisa menyelesaikan puasa hari itu. Dan kegembiraan kedua adalah kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bertemu dengan Allah. Karena hadirin Allah muliakan, dia telah berpuasa di level yang tertinggi. Puasa di spektrum yang lebih tinggi. Dan orang yang berpuasa di level teratas. Idul Fitri adalah hari berbuka. Idul Fitri adalah hari bergembira. Idul Fitri menandakan puasa Ramadan kita selesai. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Puncak Idul Fitrinya adalah ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan para ulama seperti Ibnu Rajab dan lain-lain. Orang yang puasanya bukan hanya secara zahir, tapi secara batin, dia tauhidkan Allah. Dia berpuasa dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa sehingga hidupnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, hidup dan matinya dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka puncak dari Idul Fitrinya justru adalah momen yang paling ditakutkan oleh manusia. Momen sakratul maut. Momen berpisah dengan dunia, momen berpisah dengan kekasih, momen berpisah dengan pasangan, momen berpisah dengan anak-anak yang dicintai, momen berpisah dengan orang tua, momen berpisah dengan saudara-saudara yang selama ini pasang badan dengan kita, berpisah dengan harta, berpisah dengan kekuasaan, berpisah dengan segala hiruk pikuk dunia ini, dan dengan segala kenikmatan-kenikmatan dunia, dengan segala fasilitas-fasilitas dunia. Pada saat banyak orang menakutkan dan begitu-begitu khawatir terhadap momen tersebut, orang-orang yang benar-benar berpuasa di level tertinggi justru menjadikan momen itu menjadi momen Idul Fitri dan puncak kebahagiaannya. Kenapa demikian? Karena pada saat Nabi SAW mengatakan innalil mauti lasakarat, sesungguhnya kematian punya rasa sakit sebelum kematian itu datang. Rasa sakit yang begitu luar biasa, yang menakutkan, belum lagi ditambah perasaan berpisah dengan orang-orang tercinta kita. Tapi pada saat itu Allah berfirman, dan mengapa orang-orang berpuasa ini menikmati dan merasa tenang dan merasa itu hari Idul Fitrinya? Karena pada saat itu hadirin sekalian, malaikat datang yang menjemput dia adalah malaikat-malaikat yang berwajah berseri-seri sejauh mata memandang. Allah katakan itu dalam surat Fussilat, orang-orang yang dalam hidupnya hanya mentauhidkan Allah, berpuasa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau berpuasa dari selain Allah Subhanahu wa taala. Rabbi Allah, syiarnya adalah ilah saya, Rabb saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, lalu dia istiqomah. Dia tidak berhenti sampai 1 Syawal, tapi dia lanjutkan, karena 1 Syawal bagi dia hanya peralihan dari satu ibadah ke ibadah yang berikutnya, bukan akhir dari segala ibadahnya di bulan Ramadan. 1 Syawal adalah peralihan dari ibadah dan amal soleh ke amal ibadah soleh berikutnya, bukan finish dalam sebuah amal ibadah. Tsumma istaqamu. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka pada saat itu malaikat-malaikat turun kepada orang ini. Malaikat-malaikat ini turun di waktu yang paling mencekam dalam kehidupan kita, di waktu yang paling menakutkan dalam kehidupan kita, yaitu waktu ajal dan kematian kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menghadapi kematian. Di saat yang begitu mengerikan, malaikat turun. Tatanazzalu alaihimul malaika. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Apakah mereka diam saja? Mereka tidak diam. Mereka menyampaikan sebuah kalimat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Jangan takut. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Justru bergembiralah dengan janji yang Allah janjikan selama ini kepada kalian. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira dengan surga yang selama ini dijanjikan, yang selama ini Anda dengar dari guru-guru Anda, selama ini Anda dengar dari ulama-ulama Anda, selama ini Anda dengar dari ustadz-ustadz Anda. Hari ini real. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada Anda selama ini. Lalu malaikat mengatakan, kamu akan menjalani perjalanan ini tidak sendirian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami adalah pelindung kalian.
Kami adalah pelindung kamu di dunia. Kami akan mengawal kamu di dunia dan dalam proses menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kita dijaga. Kita nggak sendirian jemaah sekalian. Itu membuat orang yang berpuasa menjadikan hari kematiannya adalah hari Idul Fitri yang paling puncak setelah hari Idul Fitri pada hari ini yang kita rasakan. Karena pada hari itu dia dikawal malaikat. Pada hari itu malaikat memberikan kabar gembira kepada dia. Hari itu malaikat memberikan kepastian kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha, dan kalian nanti di surga. Ma tashtahil anfusukum, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian harapkan, dan Allah akan kasih semua. Walakum fiha ma tad'un, dan doa-doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi, ini bukan puncak segalanya. Ini adalah awal dari perubahan. Idul Fitri bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah peralihan dari ibadah ke ibadah yang berikutnya. Dan sekali lagi, puncak kebahagiaan seseorang adalah husnul khotimah, ketika dia berhasil menutup bukan hanya Ramadan, tapi Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, sambil kembali lagi di Ramadan sampai dia selesaikan usia dan ajalnya. Lalu dia tutup dengan la ilaha illallah, dia tutup dengan tauhid, dia tutup dengan keistiqomahan, dan itulah hari kemenangan yang paling puncak bagi setiap hamba. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ansur إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر جميع المسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك من غير ضارة مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر كلامي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Jazakumullah khairan seluruh jamaah sekalian, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin.